Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak ada alat bersesuci baik air
maupun debu. Pendapat yang kuat. Dan sholat di pesawat terbang itu kalau mazhab kita itu tidak boleh, karena tidak langsung bersentuhan dengan tanah, mengawal. Lain kalau sholat di atas ikan, itu kan masih nyambung ke tanah. Di atas pohon masih nyambung ke tanah. Tapi kalau di atas pesawat itu tidak menyambung ke tanah. Maka itu tidak boleh kita melaksanakan sholat. Apalagi tidak ada air. Ada air tapi untuk yang lain, untuk keperluan lain. Dan tidak ada debu. Karena so'idan itu dalam ayat itu adalah diartikan debu. Nah, bagi pendapat yang seperti itu tentunya, maka itu dikategorikan faqidul tuhur, ini tidak punya alat bersuci. Dalam keadaan seperti itu dia tetap sholat. Namanya itu sholat lihurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu saja. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, kita nggak punya air, ada air untuk minum, tidak punya debu untuk bertayammum, sementara waktu sholat sudah masuk, kita sholat saja tanpa wudu. Itu yang disebut dengan sholat lihurmatil waqti. Kita tidak punya wudu dalam keadaan hadas, kita sholat dalam rangka menghormat waktunya zuhur atau asar atau maghrib. Sholli fardhu dhuhri arba'atin lillahi ta'ala, sholat sudah tanpa wudu. Tapi nanti kalau sudah mendapatkan air atau debu, dia wajib mengqadha sholat yang dia laksanakan ketika tidak punya wudu karena tidak ada air atau tidak ada tayammum. Ini harus itu yang disebut dengan sholat lihurmatil waqti. Sholat karena menghormat waktunya sudah tiba, waktunya sholat itu. Sementara diri kita tidak punya wudu, mau berwudu tidak ada air, tidak ada debu misalkan di suatu tempat, sholat saja kita, namanya sholat lihurmatil waqti dalam keadaan tidak punya wudu. Tapi nanti kalau sudah ada air, tempat air, ada debu, wajib mengqadha sholat yang dikerjakan seperti itu. Jadi itu sholat lihurmatil waqti, tidak masalah sholat lihurmatil waqti itu walaupun tidak punya wudu, tidak haram. Tapi kalau bukan sholat lihurmatil waqti, sementara kita bisa wudu, bisa tayammum, tidak boleh sholat itu kecuali sudah punya wudu. Ini yang pertama yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu. Kemudian yang kedua, wat tawafu dan tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah di Mekah. Kalau di Indonesia ada Ka'bah. Di Bentar itu namanya Ka'bah. Bukan Ka'bah itu. Replika saja. Jadi Ka'bah itu di dunia cuma satu di Mekah. Namanya Ka'bah al-Musyarrafah. Orang tawaf di sana, baik tawaf wajib, rangkaian pelaksanaan haji atau umrah, atau tawaf sunnah. Maka orang yang tawaf itu harus punya wudu. Kalau tidak punya wudu, haram dia melakukan. Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu bimanzilatis sholati. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Sholat harus punya wudu, maka tawaf juga harus punya wudu. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqu. Hanya saja dalam tawaf itu bisa berbicara. Kalau sholat tidak boleh berbicara, tapi kalau sholat tawaf boleh berbicara. Dan kalau berbicara, faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Kalau berbicara ketika tawaf maka harus berbicara yang baik, tidak boleh bicara yang tidak baik. Orang tawaf harus punya wudu. Haram bagi orang yang tidak punya wudu melakukan tawaf. Bagaimana kalau ketika di tengah-tengah tawaf itu batal wudunya, ya berhenti. Kemudian sekitar
Itu yang kedua. Kalau tidak punya bentuk, tidak boleh bawa. Nomor 3, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf. Mushaf ini Al-Quran. Orang tidak punya bentuk, apalagi junub, apalagi haid, maka dia haram hukumnya menyentuh mushaf. Kenapa haram? Karena Al-Quran itu, mushaf itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang menyentuhnya pun harus punya wudu. Jadi itu menyentuh Al-Quran. Baik untuk lidirasatin, ya, setiap sesuatu yang dituliskan padanya Al-Quran, baik itu berupa kertas umum dan atau tiang ditulis Al-Quran, misalkan auhan atau papan, jildan atau kulit, atau kertas, papan, tiang, lalu ditulis Al-Quran pada benda-benda itu, maka itu sudah berarti tulisan Al-Quran yang tidak boleh untuk di situ. Dalam kitab ini diterangkan juga, dalam kitab Kasyifatu Sajjah, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan wa kharaja bidzalika at-tamimah, kecuali tamimah itu azimah, ya. Al-Quran ditulis pada kertas, kemudian dilipat, kemudian dikalungkan, niat tabarruk. Tamimah itu apa? Sesuatu yang dituliskan Al-Quran untuk tabarruk, kemudian biasanya dikalungkan di leher, misalkan. Maka kalau tamimah itu tidak haram menyentuhnya, tidak haram pula membawanya, sepanjang tamimah azimah itu belum diberi nama mushaf menurut Anda. Bukan mushaf, itu tamimah azimah. Biasanya anak-anak kecil itu dituliskan ayat Al-Quran, kemudian dilipat, kemudian dikasih plastik, dibungkus dengan api, kemudian dikalungkan. Itu namanya tamimah. Kalau tulisan seperti itu, maka itu tidak haram di situ, tidak haram juga dibawa. Kalau sepanjang belum diberi nama mushaf, itu maka tidak haram membawanya. Tapi kalau seluruhnya Al-Quran ditulis dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian dibungkus dengan rapi, yaitu mushaf sudah itu. Kalau hanya beberapa ayat di dalamnya itu ditabarruk, katanya Imam Nawawi, itu nggak masalah, tabarruk. Tapi kalau semuanya diperkecil tulisannya, seluruh Al-Quran, lalu dibuat kalung, yaitu mushaf, itu namanya, sudah tidak boleh disentuh. Yang di HP, Quran. Di HP itu tidak masuk, ya, karena HP itu hanya sinar, ya, bukan tulisan. Sudah banyak pembahasan tentang ini, ya. Di HP itu banyak Quran, di HP saya juga ada, itu tidak masalah. Itu tidak termasuk, tidak dikatakan mushaf, karena itu bukan tulisan, itu kan sinar sebetulnya, pantulan. Jadi tidak apa-apa di HP kita itu ada Al-Qurannya, dan itu bagus. HP yang diisi Al-Quran bagus daripada diisi film-film porno itu. Lebih baik diisi Al-Quran. Kan sekarang sudah serba canggih, semuanya ada di HP. Al-Quran, kitab-kitab itu banyak, tinggal taruh di HP, tinggal dibaca di mana kita berada. Jadi tidak ada masalah kalau banyak di HP itu. Jadi apa namanya, kalau tamimah itu tidak haram. Terus apalagi? Wa yahrumu masul khariqah wal
Ini mah huwa al-madhhab al-mukhtar. Demikian pula haram menyentuh khorito, peta tapi Quran tulis. Wal wilab dan sampul tulisan Al-Quran, sunduk dan sunduk kotak. Kalau di dalam sunduk itu ada Al-Quran, tapi ini mazhab yang mukhtar. Pendapat yang lain hanya ada di peta, ada di sampul, ada di sunduk, di kotak, di dalamnya ada Quran, itu tidak haram menyentuhnya. Pendapat yang lain, tapi ini pendapat yang lemah. Walau kutibal Quran fi lawhin fa hukmuhu mushaf. Andaikan Al-Quran itu ditulis di suatu papan kayu, fa hukmuhu mushaf, maka hukumnya itu adalah hukum mushaf, haram untuk menyentuhnya. Ya, sawa'un qalal maktub, baik yang ditulis itu sedikit ataupun banyak, karena ditulis Al-Quran. Ya. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, suci, tidak boleh sembarangan menyentuh Al-Quran. Namun demikian, qala As-Sibrawalisi, Imam Sibrawalisi mengatakan bahwa orang menyentuh Quran sementara dia tidak punya wudu, ini haram, berdosa, tapi ini dosa kecil ya, bukan dosa besar. Ya. Bukan dosa besar. Laisa kabiratan, bukan dosa besar. Kalau hanya menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas. Beda kalau sholat. Nah, itu kalau hanya menyentuh dosa kecil. Tapi kalau sholat dan tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, imamah, menyembah Allah dalam keadaan tidak punya wudu, maka ini dikatakan kabiratul, dosa yang besar. Jangan melaksanakan sholat tilawah, sujud syukur, ataupun tawaf, ataupun sholat. Boleh. Kemudian yang haram juga bagi orang yang tidak punya wudu, warabiha, adapun yang nomor 4-nya, 4 orang yang tidak punya wudu, yang 4 perkara itu, yang nomor 4-nya apa? Hamluhu adalah membawa Al-Quran. Tadi menyentuh dah boleh, menyentuh saja dah. Sekarang membawa mushaf. Illa fi mata'in, kecuali mushaf itu ada di suatu barang ya, berkumpul dengan barang-barang, maka boleh membawa barang-barang itu walaupun tidak punya wudu. Karena mushafnya ada satu kardus besar, itu isinya buku. Kemudian di antara buku-buku yang banyak satu dus itu ada Al-Quran di dalamnya. Maka kita membawa satu dus itu nggak apa-apa. Karena yang ditanyakan bahwa barang-barang yang ada di dus itu ikut dus berarti. Ya, sepanjang kita tidak niat membawa Al-Quran, tapi membawa dus yang ada di situ barang-barang. Ada baju-baju yang bagus, di dalamnya ada Al-Quran. Niat kita bawa baju, tapi di dalam ada mushaf, ada Al-Quran. Maka dalam posisi seperti itu kita ini boleh membawa Al-Quran itu. Tapi maksudnya membawa barang itu, bukan membawa Al-Quran. Kemudian Imam Nawawi mengatakan Bitibiyah di dalam kitab At-Tibyahnya bahwa orang-orang Islam sudah sepakat ajma'a al-muslimun ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Wajib orang Islam itu menjaga mushaf dan memuliakan mushaf. Dijaga kemuliaan Al-Quran itu, dijaga Al-Quran itu dari diremehkan. Orang Islam itu wajib menjaga Al-Quran.
Di sini dikatakan, walau alqahu muslimun fi qadhuratin, andaikan ada orang Islam melemparkan Al-Quran di sampah, na'udzubillah, ya, sorol mulki, maka menjadi orang yang melemparkan Al-Quran ke sampah, kafiran, dianggap dicap sebagai orang yang kafir. Al-Quran dibuang ke sampah, ini kan penghinaan, atau dibuang di tempat kecil, di WC, maka orang yang melemparkan itu dia adalah menjadi kafir. Kemudian lagi, wa yahrumu tawassutuhu, haram pula menjadikan Al-Quran itu sebagai bantal tedung di masjid. Bantalnya pakai Al-Quran, alhamdulillah, dosa besar, dan itu penghinaan, itu penghinaan. Masa pakai bantal Al-Quran ini? Kemudian cara menaruh Al-Quran di rumah atau di masjid, kalau dengan buku, maka Al-Quran itu tidak boleh ditaruh di bawahnya buku. Mushaf Al-Quran itu harus berada di paling atas. Al-Quran, buku, tidak boleh buku biasa, buku bacaan, lalu Al-Quran di bawah. Ini haram ini. Koran, lalu Al-Quran di bawah, haram. Al-Quran harus yang paling atas dan paling mulia tempatnya. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh menaruh Al-Quran dengan barang-barang yang lain, maka Al-Quran itu harus berada di posisi yang paling atas dan paling mulia. Karena kitab yang paling mulia adalah Al-Quran. Boleh yang lain. Dan Imam Nawawi mengatakan, wa yustahabbu ayyakuma bil mushafi idza qadiba bihi alaihi, disunnatkan berdiri, mancing berdiri kalau datang Al-Quran. Jadi orang bawa Al-Quran, datang Al-Quran, kita disunatkan berdiri, takriman wa ta'diman, memuliakan kalau Al-Quran disunatkan. Diri ada orang menyerahkan kepada kita Al-Quran, kita duduk boleh, tapi yang lebih baik disunatkan kita terima Al-Quran itu, kita berdiri sehingga menerima Al-Quran dari orang lain dalam posisi kita dalam keadaan berdiri. Itu sunnah hukumnya, menerima Al-Quran. Terus ada orang masuk, coba saya ambilkan Quran. Ketika datang oleh kita, Al-Quran diambil dengan tangan satu saja, ini kurang baik. Yang baik dua tangan diambil begini. Atau kalau bisa sunatnya itu berdiri. Ta'diman wa takriman lil mushaf atau lil, ya walaupun tidak apa-apa, tapi usahakan jangan tangan satu. Ada orang taruh di sini, ada orang mengasihkan Quran, mana Qurannya? Apa? Tapi yang baik itu ya minimal tangan dua, atau kalau bisa berdiri. Sunat takriman wa ta'diman lil Quran. Kenapa? Li'annal qiyam mustahabbun lil fudala minal ulama. Karena kita berdiri menghormat orang alim, menghormat kiai, itu sunat juga. Apalagi mushaf, mana mulia firman Allah dengan manusia, lebih mulia firman Allah, lebih layak untuk kita berdiri ketika akan disodorkan, diberikan kepada kita. Namun demikian, ini tetap hukumnya afdol alias disunahkan. Andaikan kita boleh dapat salat, tetapi jangan sampai menerima Quran dengan tangan kiri. Berikan Quran terima dengan tangan kiri, tidak boleh. Yang lebih baik ya berdiri kalau mau. Kalau tidak ya duduk tapi dengan tangan yang baik. Nah, sekarang ini persoalan gimana kalau Al-Quran sudah rusak, ini banyak Quran yang rusak. Tidak boleh Quran rusak
buang di sungai, itu nanti bercampur dengan kotoran-kotoran, haram. Caranya bagaimana? Bakar. Kalau hanya di sobek-sobek itu masih melekat tulisannya. Bakar aja, Quran yang sudah tidak dipakai itu dibakar dan dijaga sampai betul-betul habis. Kalau sudah dibakar itu jadi arang, ya sudah selesai, sudah bukan Quran lagi karena tulisannya sudah tidak ada. Caranya begitu, jangan sampai dibuang atau disobek-sobek, apalagi langsung dijual. Tidak menghormati Quran. Dulu tahun berapa itu ada kasus di suatu kota, saya sebut, ada orang jual-jual, kebetulan dia jual paku. Ada orang beli, kemudian pakunya itu dibungkus dengan Al-Quran yang rusak itu, sobekan Al-Quran. Pakunya dibungkus dia. Kemudian orang-orang banyak yang marah itu, digeruduk toko itu untuk cepat pihak kepolisian segera hadir sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Orang Islam tersinggung kalau Al-Qurannya dilecehkan seperti itu. Masa Al-Quran dibuat bungkusnya paku, dibuat bungkusnya bekok, tersinggung kita. Saya kira orang yang punya iman masih tersinggung kalau Al-Quran itu dilecehkan. Dan zaman-zaman sekarang banyak kita tahu ini di beberapa negara itu melecehkan Al-Quran yang diduduki, ada yang Al-Quran diludahi, diberi kotoran dan seterusnya. Itu adalah bentuk penghinaan yang tidak boleh. Nggak boleh. Orang Islam mesti tersinggung kalau Al-Qurannya itu tidak dihormati. Tapi itu kan kertas, iya kertas, tapi kertas itu ada tulisan mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis di kertas, tidak sembarang kertas. Apapun yang sudah ditulis Al-Quran berarti menjadi mulia. Kayu ditulis Al-Quran, yaitu menjadi mulia, jangan sembarangan. Ada tulisan di atas ini tulisan Al-Quran. Lalu ada orang yang melumuri dengan kotoran, marah kita itu, dan itu dosa. Loh ini kan tembok tapi ada tulisan Al-Quran. Jadi itulah ya yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Di rumah-rumah Al-Quran itu kalau mau naruh harus ditaruh yang paling baik di antara buku-buku yang lain. Kalau ada tumpukan buku, maka Al-Quran harus ditaruh yang paling atas. Harap bukunya kalau Al-Quran itu ditaruh almari, di bawahnya baju misalkan. Baju Quran di bawah, haram, nggak boleh, tidak menghormati itu. Atau ditempatkan Al-Quran itu di jeding, di atas jeding, tidak layak. Al-Quran yang ada di rumah kita harus ditaruh di tempat yang paling terhormat, paling mulia, karena itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkumpul dengan buku-buku dan koran-koran, Al-Quran harus yang ada di paling atas, tidak boleh di bawahnya buku bacaan. Tidak boleh di bawahnya buku fikih, tidak boleh di bawahnya buku tauhid misalkan, tidak boleh di bawahnya hadis. Quran baru hadis, ini urutannya. Quran harus di paling atas, bawahnya baru buku hadis, bawahnya buku bacaan. Ini sebagai bentuk takriman wa tafdilan wa ta'ziman lil Quran alladzi huwa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah firman Allah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita umat Islam seperti itu. Dan Al-Quran itu adalah memang firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita seperti itu persis apa yang diturunkan, tidak ada perubahan sedikit pun. Ada satu huruf saja lepas dari Quran, umat Islam tahu semua. Sehingga tidak mungkin Al-Quran itu tidak orisinil, mesti asli. Allah sudah menjamin itu. Allah berfirman, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan
dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak dulu tidak ada orang yang membuat seperti Al-Quran. Al-Quran menentang itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Kalau kamu ragu Al-Quran ini dari kami, bahwa Al-Quran itu benar, silakan kamu membuat semacam Al-Quran. Dan tidak ada yang bisa membuat semacam Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang belum ada. Enggak ada. Dari sisi bahasanya, dari sisi kandungannya, dari semuanya. Karena Al-Quran itu memang mukjizat, dan Al-Quran itu adalah mulia bagi kita umat Islam, dan itu merupakan mukjizat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi inilah yang haram dilakukan bagi orang yang tidak punya wudu: 1, sholat; 2, tawaf; 3, menyentuh mushaf Al-Quran; 4, membawa Al-Quran. Masul musafi wa hamlu, dan membawa Al-Quran. Itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Barangkali seperti itu. Ada pertanyaan? Baca Quran sebudar dengan Ya, bagus. Sekarang begini, bagaimana tafsir itu? Tafsir dulu. Sekarang tafsir apakah harus punya wudu? Nah, kalau lebih banyak tafsirnya itu tidak disyaratkan wudu, cuma lebih utama wudu. Al-Quran yang tafsir ya, itu kan banyak tafsirnya. Banyak tafsir itu penjelasan daripada Al-Quran. Maka itu tidak apa-apa. Kemudian Al-Quran terjemahan dan penjelasannya, nah itu tidak apa-apa, asalkan terjemahannya itu jelas lebih banyak. Apalagi ada keterangan-keterangan yang tidak merupakan Al-Quran, nggak apa-apa. Kalau terjemahan, kalau tafsir, tidak apa-apa itu disentuh, karena itu terjemahan Al-Quran. Karena lebih banyak terjemahannya, karena lebih banyak tafsirnya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Terima kasih. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.